Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Amalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Menoreh, Kecamatan Selaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan terus berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan selalu mendukung minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keharusan dalam pendidikan dan sebagai seorang pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, selalu berorientasi pada murid, bebas dari segala ikatan, dan dengan suci hati mendekati sang anak, serta tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Sehingga pada akhirnya sebuah pendidikan harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah oleh orang lain. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, guru juga harus mengerti karakter murid-muridnya, guru harus bisa menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya, dan yang terakhir, guru harus dapat menggali potensi murid-muridnya. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan, berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya, serta memiliki budi pekerti yang luhur dan berkarakter yang baik. Mari kita ingat kembali semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Guru dalam mendidik haruslah memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Guru harus mampu membangkitkan semangat serta kemauan muridnya untuk terus belajar, kreatif, dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani adalah guru harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi murid-muridnya. Terdapat 3 karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sebagai sosial. Yang kedua, berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan bakat dan minat murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman dan alam yang ada sehingga dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibanding orang tuanya. Di dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tuanya. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang.
Berikut adalah beberapa implementasi pendidikan yang berpihak pada murid yang sudah diterapkan di sekolah saya, yaitu SD Negeri Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami terdapat 4 ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama yaitu PBB, yang kedua Pramuka. Pelatihan baris berbaris atau PBB dan Pramuka bukan hanya melatih pembentukan watak para anggotanya, tetapi juga melatih fisik dan membentuk jiwa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ekstra komputer, dan yang terakhir adalah ekstra hafalan dan mengaji. Yang perlu kita ingat bahwa seorang guru harus mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga murid perlu dikenalkan komputer sejak dini agar murid tak tertinggal akan perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, murid juga harus tetap menjaga agamanya sehingga terwujudlah murid yang memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Selain beberapa ekstrakurikuler tersebut, ada beberapa pembiasaan yang sudah berjalan di sekolah kami, antara lain sholat duha dan sholat duhur, piket kelas dan piket umum, pembiasaan untuk bekerja sama antar warga sekolah, mengangkat tangan ketika ingin bertanya, membaca buku, bersalaman dengan guru, kegiatan mencintai alam, berpakaian rapih, dan mengikuti upacara dengan tertib, pembiasaan untuk bersikap sportif, angkringan desa dalam rangka mencintai makanan tradisional, pembiasaan membeli jajan tidak menggunakan plastik kemasan, mengolah sumber daya di sekitar sekolah, yaitu salah satunya membuat telur asin, pembiasaan berbaris atau antri, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kegiatan untuk menyehatkan badan, yaitu senam pagi, jalan sehat, dan Jumat bersih, pembiasaan hafalan surat-surat pendek, pembacaan Asmaul Husna, dan hafalan bacaan sholat, mengolah sampah plastik, berbagi Jumat berkah, dan yang terakhir, memberikan informasi dan sosialisasi pada orang tua bagaimana cara mendidik anak dalam parenting class. Namun, dalam pengimplementasian pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum maksimal dalam memahami serta menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian dari orang tua dengan kegiatan sekolah. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, menggunakan metode atau media serta model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariatif agar murid bahagia dan semangat belajar di dalam kelas. Proses pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan akan membentuk rasa bahagia pada diri murid. Dengan menggunakan IT dan praktek langsung, contohnya pada kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Selain itu, menyediakan waktu kepada murid untuk menyalurkan bakat, minat, dan hasil belajarnya, serta produk dari kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang kedua, guru harus terus mengikuti berbagai seminar, workshop, pelatihan, luring maupun daring untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahamannya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Antara lain, mengikuti program pengembangan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, contohnya program sekolah penggerak, mengadakan rapat koordinasi secara berkala, pelatihan digitalisasi sekolah dengan menggunakan Kahoot dan Quizzes, e-rapport dan Chromebook, pelatihan digitalisasi menggunakan Canva dan mengembangkan website sekolah, serta dengan melakukan pengembangan diri melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga adalah
Guru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat, membangun kepercayaan publik pada sekolah, dan menjadi teladan bagi murid, sehingga orang tua percaya kepada sekolah dan membantu sekolah, mendukung sekolah dalam melaksanakan program sekolah yang sudah dicanangkan. Antara lain, kerjasama dengan instansi-instansi terkait, contohnya kepolisian, puskesmas, kerjasama dengan dunia usaha, contohnya komunitas wanita tani dan saga craft, silaturahmi tokoh, dan yang terakhir tidak kalah penting yaitu kerjasama dan pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Akhir kata, jadilah guru yang selalu memberikan teladan, yang selalu menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.